Mengapa sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia bergantung pada catatan bangsa lain? Apakah mereka tidak mencatatnya sendiri? Banyak catatan sejarah yang ada sampai sekarang di Nusantara ini karena kebetulan. Misalnya kebetulan ditemukannya prasasti, kebetulan ditemukannya naskah-naskah istimewa seperti Kakawin Nagara Kretagama. Ini adalah lontar Nagara Kretagama yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Ini adalah gambar catatan sejarah yang ditulis di atas daun lontar yang ditemukan di Bali. Dalam sejarah kesusastraan Jawa, kita mengenal buku sejarah yang disebut dengan istilah babat. Tapi babat ditulis tidak untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, melainkan untuk melegitimasi kekuasaan para penguasa. Ini adalah contoh babat Tanah Jawi. Maka karena babat ditulis untuk melegitimasi kekuasaan para penguasa, dari sudut pandang ini ada kemungkinan babat-babat lama itu dibuang dan tidak dilestarikan, sehingga yang masih bisa kita baca hanya satu versi saja. Ini adalah contoh babat Diponegoro yang menjadi warisan budaya UNESCO. Selain dari babat dan lontar, catatan-catatan dari bangsa lain sifatnya juga kebetulan saja terlestarikan. Misalnya seperti Kakawin Nagara Kretagama. Kebetulan terlestarikan ketika Keraton Cakranagara di Lombok dijarah dan dibakar oleh Kenil pada tahun 1894. Para narasana malih itu bacanya, hurufnya kecil sekali, kecil. Kita nggak mungkin bisa baca, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada koma. Nggak usah dipegang. Saya biar begini kecilnya nggak pakai kacamata. Oh, Menulis pun nggak pakai kacamata. Saya biasanya menulis jam 4 pagi, Pak. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi bangun udah Pak ya? Iya. Mulai nulis tapi masih gelap gitu? Enggak, lampu sorotnya. Oh, Terus? itu lampunya loh, Iya. sendiri buat loh, Sendiri buat pakai sendiri. Iya. pakai reflektor, yang sangat murah. Ini namanya inovatif. Ini kira-kira 300 tahun. Ya. Saya tadi mau suruh kumpulin itu kertas timah biar bisa bikin seperti ini. Ini adalah Kidung Ranggalawe dan Babat Blabatuh. Dua karya historis dari Bali dalam bahasa Jawa Pertengahan. Ini menjadi koleksi pribadi ya. Jadi dalam penelitian dan penulisan sejarah modern, kita tidak serta-merta mencari buku-buku sejarah, melainkan kita menggunakan semua sumber. Lebih baik lagi jika pada sebuah peristiwa terdapat beberapa sumber, sehingga sumber-sumber ini bisa kita cocokkan. Nanti saya cari, Kak. Halaman 115. Itu 10. Nah ini saya bacakan Bhinneka Tunggal Ikanya, Pak. Ruaneka datu inus wara Buddha wiswa binekiraku ringapan kena parwenosen mangkang jina tua kalawan siwa tatu tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tan Khan Dharma Mangrua. Gimana Pak dijelaskan? Nah, ya. Ruaneka datu inus, sekalipun dua yang bersatu itu tersebut satu. Datu itu Tuhan,
Nah, begitulah terjemahannya. Wara Buddha Wiswa, yaitu siwa Buddha. Bine kiraku, sekalipun berbeda ucapannya, ringapan kena parunosen tidak bisa dipisahkan. Mangkang jina dua kalawan siwa tatu tunggal. Begitulah ajaran Buddha dan siwa, yaitu menyatu. Bineka tunggal ika. Nah, ini semua tahu ini. Kalau Tanhana Dharma. Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang dua. Satu kebenaran Sang Yang Widi. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Jadi kalau Obama datang, Bapak bisa digotong ke Orang ke Smithsonian ya. Sudah tua, Pak, sudah tua. Sudah tua. Beliau ini legenda hidup. Jadi pada umur 30 bahkan sekarang sudah hampir 90 Pak ya. Enggak, baru 80. Tahun barunya ini. Enggak, tahun 80. Di Januarinya ini. Januari ini. Iya. Selamat kalau gitu 80 tahun. Iya. Jadi kalau lihat foto-foto di Bali ya tentang penulis lontar, penulis ini bahkan pada tahun 70, jadi 40 tahun yang lalu yang selalu memberikan contoh. Coba nanti saya ambil nama-nama tamu yang datang di sini, Pak. Untuk Bapak ketahui nanti. Saya bukan bukan cuma menulis untuk diri sendiri, bahkan sampai dengan negara yang kecil pun datang di sini. Dari Guam, Honolulu, dari Saipan, dari ujung dunia yang paling selatan ada datang. Dari Lesotho ada datang di sini. Cari lontar. Presiden Italia datang di sini, Ibu Megawati datang di sini, Perdana Menteri Selandia Baru datang di sini. Cari bagawan kita. Saya tulis. Ya, ini saya ambilkan nama-nama tamunya. Ini saya punya spesial buku tamu yang mengorder, yang membeli langsung gitu. Ya. Jadi selama mungkin Mengenai Majapahit misalnya, kita kebetulan punya sumber-sumber dari Jawa. Selain itu, ada pula sumber-sumber dari Tatar Sunda, Tanah Melayu, dan Tiongkok. Maka dari beberapa sumber ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kerajaan Majapahit. Jadi kesimpulannya, bangsa-bangsa di Nusantara yang sudah memiliki aksara juga mencatat peristiwa-peristiwa bersejarah. Namun tidak semuanya terlestarikan. Kalaupun terlestarikan, seringkali catatan sejarahnya juga diubah-ubah demi kepentingan politik. Naskah-naskah histori yang kita miliki dewasa ini seringkali secara kebetulan saja terlestarikan. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lainnya, silakan isi kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.